Di episode yang lalu, saya sudah ajak Anda menikmati beberapa objek wisata yang ada di sekitar kota Kerinci. Kali ini masih di seputar Kabupaten Kerinci. Saya akan coba untuk mengajak Anda menikmati keindahan alam yang ada di sekitar puncak Gunung Tujuh. Salah satu gunung yang berada di jajaran pegunungan Bukit Barisan, Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program MTA Traveler. Pada kesempatan kali ini saya yang akan menemani sahabat traveler untuk mengeksplor keindahan alam Indonesia. Untuk episode kali ini kita melakukan kegiatan yang berbeda seperti episode sebelumnya, yang biasanya kita pindah dari satu destinasi wisata ke destinasi wisata yang lainnya, tapi kali ini kita akan mendaki gunung. Gunung yang akan kita daki adalah Gunung Tujuh. Masih ada di Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi. Gimana keseruannya? Terus ikuti MTA Traveler. Pada pendakian kita kali ini, kita akan ditemani oleh anggota jemaat di cabang Kerinci. Mubalik lokal, beberapa hudam, dan yang paling keren lagi nih, ada Ansor umur 69 ikut pendakian kita. Mari kita sapa mereka. Assalamualaikum Pak, gimana? Udah siap pendakian kita hari ini Pak? Insya Allah siap. Aduh, wah ini si Akang. Aduh Kang, temenin kita ya Kang. Siap. Mas Desti. Ini nih yang buat paling keren nih. Oke, jadi gimana nih persiapan kita? Udah siap semua? Alhamdulillah insya Allah siap. Kita doa dulu mungkin ya. Oke, siap. Pagi dari kompleks jemaat cabang Kerinci, kami meluncur meninggalkan kawasan pemukiman menuju desa Kayu Aro. Pintu masuk jalur pendakian ke puncak Gunung Tujuh. Satu aja nih bang. Kendaraan melaju di jalanan lenggang, membelah perkebunan teh hijau membentang. Udara terasa sejuk, angin sepoi menebar kabut tipis. Berhembus bersama basahnya embun pagi. Jalanan sedikit mendaki lurus, kadang meliuk tajam. Tak henti terus menuntun kami ke tujuan yang belum pernah kami singgahi. Kabupaten Kerinci merupakan daerah yang berada di jajaran Bukit Barisan. Suatu daerah pegunungan yang membentang sepanjang 1.600 km dari bagian utara hingga selatan Pulau Sumatera. Dari jajaran pegunungan tersebut, Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi. Jadi wajar jika sepanjang perjalanan Gunung Merapi yang masih berstatus aktif itu terus membayangi perjalanan kami. Terlihat kokoh, puncaknya menjulang tinggi menggapai awan. Tak terasa 1 jam sudah kami tempuh perjalanan. Hingga akhirnya tiba di lokasi yang kami tuju. Stop. Nah, sekarang kita sudah sampai di pos registrasi. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam dari titik awal kita kumpul tadi, yaitu di Masjid Baitul Fatah, kita melewati perjalanan yang cukup indah menurut saya di tengah-tengah perkebunan teh. Sekarang kita registrasi terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau mendaki. Oke. Ini saya di sini. Usai memenuhi seluruh ketentuan pendakian di pos registrasi, pertualangan pun kami mulai. Oke. Masih Pak, biar saya gini kan. Bentar. Perjalanan dimulai dengan menyusuri rute yang memiliki kemiringan berkisar 20 sampai dengan 30 derajat.
Trek pendakian awal tampak sudah tertata rapi. Jalanan beralaskan semen dan bebatuan serta dilengkapi pagar pengaman di kiri kanan. Tak lama kemudian, jalan setapak beralaskan tanah mulai kami lalui. Baru 200 meter perjalanan kami tempuh. Rasa lelah sudah mulai terasa. Padahal, trek yang lebih terjal alami sudah menanti untuk kami daki. Baru sekitar 200 meter pendakian dihadapi keadaan jalan yang cukup terjal, akar-akar dan terasa begitu sangat licin. Kayak kita butuh istirahat sebentar. Nah, pelan-pelan, yang penting selamat. Jalanan licin terjal dengan kemiringan rata-rata 45 derajat harus segera kami taklukkan. Langkah demi langkah kami ayunkan. Beban seberat 30 kg yang menumpuk di punggung mulai terasa menekan. Patok demi patok penanda jarak sudah kami lewati. Rasa penasaran untuk segera bisa menyaksikan keindahan di puncak Gunung Tujuh membuat semangat bisa mengalahkan rasa lelah. Jadi ini titik penanda pendakian kita. Jadi sekarang kita ada di titik ke-20. Kabarnya per satu titik itu berjarak sekitar 100 meter. Lalu untuk sampai ke puncak Gunung Tujuh ada 49. Berarti masih ada 29 lagi yang harus kita lewatin. Masih semangat, Pak? Bro. Wah, masih semangat, Pak. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Jalan masih panjang. Medan dengan kemiringan 45 derajat masih membentang di depan. Langkah demi langkah, meski kian terasa berat, harus terus saya coba ayunkan. Makin tinggi mendaki, makin lebat hutan tropis yang harus kami lalui. Banyak pepohonan besar yang menjulang tinggi melindungi kami dari sinar mentari. Cukup besar pohon-pohon yang ada di hutan sini ya, Pak? Iya benar Bang Munir. Jadi Besar. sebenarnya di pendakian kita ini memang benar-benar ngelewatin hutan tropis ya. Iya betul. Baru ukuran kayunya saya lihat ini memang besar. Baru apa nggak pernah ada yang ambil ini, Pak? Tidak, walaupun kita manusia perlu kayu, tapi masyarakat sini menjaga kelestarian alam di sekitar Gunung Tujuh. Jadi pohon-pohon besar yang tumbang pun mereka tidak ambil. Baru saya dengar kabar nih, Pak. Agak lumayan serem sebenarnya kabarnya. Hutan ini nih habitat aslinya harimau Sumatera ya? Ya ada lah, ada orang pendek juga kabarnya ada gitu. Tapi saya pun sendiri belum menyaksikan. Nanti kita akan melihat pelangnya di atas. Oh, gitu. Singa putih, Oke. macan putih. Jadi sahabat MTA Traveler, seperti kabar yang kita terima, sebenarnya hutan di sekitaran Gunung Kerinci ini habitat aslinya harimau Sumatera. Jadi sebaiknya kalau kita melakukan pendakian ini lebih hati-hati sih sebenarnya, lebih awas sama keadaan sekitar. Ekstra hati-hati, itulah yang kini harus kami lakukan. Selain medan kian licin dan terjal, kemungkinan untuk berpapasan dengan harimau pun kini terus terbayang di pikiran. Meski dengan langkah yang semakin berat dan nafas mulai terasa sesak, akhirnya kami bisa tiba di pos 1, lokasi peristirahatan di atas ketinggian kurang lebih 1.500 mdpl. Kita udah sampai di titik ke-24 dan posisinya di sini ada disiapkan tempat istirahat, shelter 1, pos 1. Alhamdulillah. Karena sudah pukul 12, kita istirahat, makan siang, sholat zuhur dan asar kita jamaah. Oke? Hari beranjak siang. Matahari mulai condong ke arah barat. Waktunya mengakhiri masa istirahat. Oke, udah istirahat, udah makan siang, udah sholat juga. Sekarang kita lanjutin perjalanan. Barak, udah siap? Pendakian pun kami lanjutkan. Medan terasa kian terjal. Udara lembab menyergap. Tanah basah meski tak diguyur hujan. Jamur dengan riang gembira bermunculan tumbuh di atas tanah maupun di dahan-dahan pohon tumbang.
Ada jamur. Jadi karena terlalu lembabnya, karena rimbunnya hutan tadi tuh, jamur sampai bisa tumbuh di sini nih. Saya kurang tahu nih jenisnya jenis apa. Sorry, takut beracun sebenarnya. Besar lagi. Iya. Udara memang terasa semakin lembab. Rute yang kami lalui makin banyak diwarnai tanah basah. Suhu dingin mulai menjalar hingga ke tulang. Pendakian panjang yang menguras tenaga tak juga disertai banjir keringat. Setapak demi setapak jalur basah itu kami tempuh, sampai akhirnya kami tiba di pos 2. Kita udah nyampe di shelter 2 atau pos 2. Tadi medannya hampir sama dari titik awal pendakian sampai pos 1. Hampir kemiringan itu sudut kemiringan 45 derajat. Saya mau kasih tahu nih, ini bukti kalau di kawasan hutan yang kita daki sekarang ini memang benar-benar habitat harimau Sumatera. Atau ya bahasa latinnya Panthera tigris Sumatera. Populasinya di seluruh dunia hampir 400 sampai 500 ekor saja. Jadi benar-benar ini hewan langka dan dilindungi. Kelihatannya kita harus lanjutin perjalanan lagi. Ya. Sebelum mereka datang ke sini. Puncak Gunung 7 tak lagi jauh. Dengan sisa tenaga yang ada, pendakian tak kami hentikan. Saat langkah kaki masih bisa saya paksakan. Tipisnya kandungan oksigen di ketinggian membuat saya mulai mudah kehabisan nafas. Terengah-engah dihinggapi rasa lelah. Diam-diam saya kagum pada Bapak Kasimin. Di usianya yang sudah 67 tahun, beliau masih tampak segar dan penuh semangat. Baik, sahabat MTA Traveler, kelihatannya kita harus istirahat lagi karena medan pendakian yang cukup sulit menurut saya. Untuk mengumpulkan energi juga sih. Capek Bang? Lumayan Pak. Ini baik. Mari kita minum ini gula merah untuk menambah energi kita. Ini gula aren ya Pak? Selama perjalanan. Iya betul, Oke. gula aren. Kalau menambah tenaga. Ayo Pak. Jadi hampir rata-rata pendaki itu membawa gula aren untuk asupan energinya. Mungkin menurut saya sih karena kandungan glukosanya yang cukup tinggi. Sejenak istirahat sambil mengunyah gula aren pemberian Maulana Mubarak, Mubalik yang sudah 5 tahun bertugas di Kerinci mampu mengembalikan tenaga dan semangat untuk melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian kami pun tiba di puncak Gunung 7. Menginjakan kaki di ketinggian sekitar 2.700 meter di atas permukaan laut. Alhamdulillah. Akhirnya kita udah sampai juga di puncak Gunung 7. Puncak Gunung 7 ini menurut informasi yang saya terima di papan sana itu ketinggiannya 2.735 mdpl. Jadi kita trekking tadi itu ya cukup lumayan lah. Tapi sebenarnya tujuan kita bukan puncak. Betul. Ada yang saya rahasiakan. Tapi sahabat traveler sabar dulu. Apa itu kita lihat aja nanti. Karena kita akan turun lagi trekking ke bawah sekitar 30 menitan. Hei Pak. Ayo. Memang tak ada yang begitu istimewa di puncak gunung ini. Tapi untuk bisa menyaksikan satu keajaiban Gunung 7, kita harus melewati puncaknya terlebih dahulu. Dan uniknya, setelah pendakian panjang yang melelahkan, kini tiba-tiba dihadapkan pada rute menurun terjal. Dengan kemiringan nyaris mencapai 60 derajat. Curam. Rute ini harus kita lewati bila memang berniat menyibak rahasia salah satu keindahan alam yang tersimpan di Gunung 7. Dengan menginjakan kaki di sela-sela tonjolan akar yang membentuk tangga alami, kami harus turun dengan ekstra hati-hati. Jadi sahabat traveler, ada informasi yang saya lupa sampaikan. Sebenarnya lokasi Gunung 7 ini nih, ya. Sebenarnya lokasi Gunung 7 ini itu ada di Taman Nasional Kerinci Seblat. Yang kerennya lagi, Taman Nasional ini termasuk salah satu warisan dunia yang terdaftar di UNESCO. Keren kan? Ayo kita lanjut. Jarak 30 menit jalan menurun yang harus kami tempuh sungguh terasa berat. Namun, rasa lelah bercampur was-was hilang seketika saat kami sudah berhasil melewatinya.
Mata terpukau. Sebuah danau berair bening menghampar menyambut kedatangan kami. Masya Allah. Ikhtiar kami menempuh pendakian melelahkan benar-benar tak sia-sia. Nah, sahabat MTA Traveler, sebenarnya tujuan utama kita tepat ada di belakang saya. Tujuan utama kita itu yaitu Danau Gunung Tujuh. Danau Gunung Tujuh ini adalah salah satu danau, bukan salah satu sih, tapi adalah danau tertinggi di Asia Tenggara. Posisinya itu ada di ketinggian 1900 mdpl. Gini aja, buat menikmatinya lebih jelas, kita turun lagi. Oke, ikuti saya terus. Danau Gunung Tujuh membuat kami terkesima. Di atas ketinggian, sebuah ceruk raksasa berisi air melimpah terhampar luas. Di salah satu sudut danau, tampak Gunung Kerinci berdiri kokoh, menjulang di kejauhan, lengkap dengan gumpalan awan putih yang menyelimuti bagian tengah tubuhnya. Dari sudut pandang ini tampak jelas, bila Danau Gunung Tujuh memang berada di ketinggian dan mengambang di atas awan. Sesuai namanya, Danau Gunung Tujuh memang sebuah ceruk yang dikelilingi 7 puncak gunung yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Sebuah taman nasional yang telah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Sampai juga di tepi danaunya. Sekarang waktunya kita dirikan tenda, istirahat, dan kita coba nikmati malam di tepi Danau Gunung Tujuh. Tepat di tepi danau, saat malam datang menjelang, satu persatu tenda kami dirikan. Duduk di tepi danau, saya betul-betul kehabisan kata-kata. Di hadapan mata, air menghampar melayang di atas awan. Tak jauh dari tempat kami berdiri, terdengar gemuruh air yang jatuh menyusuri punggung gunung. Membentuk air terjun yang buihnya menyisakan warna putih membelah hijaunya hutan. Dahan-dahan pohon tumbang yang jatuh ke danau jadi aksen tersendiri yang melengkapi keindahan danau. Rasa lelah sirna seketika. Tubuh mendadak terasa kembali bugar. Pikiran melayang entah kemana. Terselip sebuah tanya, dari mana gerangan sumber air melimpah ini berasal? Gelap malam datang, perut keroncongan disertai rasa kantuk mulai datang bersamaan. Udara terasa semakin dingin. Ransum yang sudah kami persiapkan mulai diolah. Makan malam bersama jadi ajang kami lebih mengakrabkan hubungan kami sesama anggota jemaat. Sekat antara Mubalik, Ansor dan Hudam pun putus seketika. Usai makan, saatnya kami bersiap menuju peraduan. Tapi sungguh sayang, bila terang bulat-bulan yang memantulkan sinarnya di permukaan air yang menghampar begitu saja kami lewatkan. Akhirnya, api unggun kami nyalakan. Obrolan di tepi danau pun kami lanjutkan. Udara dingin tak lagi terasa. Kantuk pun menghilang. Cara Danau Gunung Tujuh menyambut kehadiran mentari sungguh menakjubkan. Semburat kuning kemerahan muncul perlahan dari sela-sela puncak gunung. Kian tinggi sinarnya memantul di permukaan air danau yang mengambang tenang hingga akhirnya benar-benar menghadirkan terang benderang. Membawa kehangatan pada kehidupan alam di sekitar danau dan pegunungan. Kera-kera khas kawanan Taman Nasional Kerinci Seblat mulai berdatangan. Bergelantungan mencari makan dari satu pohon ke pohon lainnya yang tumbuh rindang. Suasana kehidupan di Danau Gunung Tujuh
sungguh sangat menawan. Tapi sayang, tak bisa terus-menerus kami saksikan. Karena suasana kehidupan lain sudah menanti untuk kami geluti.